Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah tetap memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita walaupun via rekaman. Ustazah mohon maaf kita belum ada Zoom ya. Insyaallah minggu depan Ustazah usahakan kita bisa Zoom. Jazakumullahu khairan untuk semangat antuna, walaupun rekamannya ini telat tapi masih antuna buka. Jadi sekarang supaya Ustazah tahu antuna memang buka video daring tarikh ini atau enggak, Ustazah mau setelah antuna dengar, antuna lihat video ini di YouTube, chat Ustazah bahwasannya antuna sudah lihatnya. Bisa? Ustazah tunggu ya. Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah di nomor 24 ya kan? Kita sudah murajaah nomor 24. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 25. Sudah baca dulu soalnya. Kalau di buku halaman 28 ya. Coba buka bukunya halaman 28. Soal nomor 25. Fi ayyi amin kana dzalika wa mal ladzi hadatsa fi hadzal am. Fi ayyi amin kana dzalika wa mal ladzi hadatsa fi hadzal am. Jim kana dzalika ama ashrin min bi'satihi wa fi hadzal ami tuwfiyat zaujatuhu Khadijah radhiyallahu anha wa ammuhu Abu Talibin wa fiha tala an-najmah wa sajada fasajada ma'ahu al-muslimuna wal musyrikuna walamma sami'a muhajiru al-habasyah raja'a ba'duhum ila makkata dhannina islama quraisyin wa kana al-amru bi khilafi dzalik. Sudah artikan dari soalnya, kita artikan fi ayyi amin kana dzalik, pada tahun keberapa kejadian tersebut, maksudnya kejadian naqdus sahifah. Fi ayyi amin kana dzalik, pada tahun kapan terjadinya peristiwa tersebut, gitu artinya. Wama
Wa malladzi hadatsa fi hadzal 'ami, dan apa yang terjadi, apa-apa saja yang terjadi pada tahun tersebut, tahun ini gitu. Jim jawab, kana dzalika ama ashrin min bi'atsatihi. Terjadinya peristiwa tersebut tahun ashrin ke-10 min bi'atsatihi, dari kenabiannya. Maksudnya tahun 10 kenabian setelah Allah mengutus mengutus Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul. Maka kejadian Naqdus Shahifah ini terjadi 10 tahun setelah 10 tahun kenabiannya, gitu kita mengartikannya seperti itu. Wa fi hadzal 'ami, dan pada tahun ini, fi kan di dalam artinya ya. Wa fi hadzal 'ami, dan pada tahun ini, tuwfiyat. Ini udah familiar ya kata-katanya ya. Tuwfiyat, wafat seperti itu. Zaujatuhu, istri beliau. Siapa? Khadijah. Tuwfiyat menggunakan tak sampan, berarti domirnya hiya. Zaujatuhu Khadijah, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Wa ammuhu Abu Talibin, bukan hanya istri beliau saja yang wafat pada tahun itu. Kita lihat di sini, wa ammuhu Abu Talibin, dan juga paman beliau Abu Talib. Wa fiha tala an-najm, dan di tahun itu juga Rasulullah membacakan surah An-Najm. Wasajada, dan beliau bersujud. Fasajada ma'ahu al-muslimuna wal musyrikuna, dan fasajada ma'ahu, dan ikut juga bersujud bersama beliau, yaitu kaum muslimin dan musyrikin. Walamma sami'a muhajiru al-habasyah, dan ketika orang-orang yang hijrah ke Habasyah mendengar kabar tersebut, mendengar kabar yang terjadi pada mendengar kabar tersebut, mendengar Naqdus Shahifah, pembatalan perjanjian itu, roja'a ba'duhum ila Makkah, mereka kembali, roja'a pulang atau kembali, roja'a ba'duhum, kembalilah sebagian dari mereka, ila Makkah, ke kota Mekah, zonnina, mereka mengira, zonnina itu artinya mengira, Islama Quraisyin, telah Islam, masuk Islam orang-orang Quraisy. Wa kanal amru bi khilafi dzalik, padahal adapun ternyata yang terjadi malah sebaliknya gitu. Bi khilafi itu artinya sebaliknya, bertentangan gitu. Wa kanal amru bi khilafi dzalik, padahal adapun yang terjadi bertentangan dengan itu, ataupun adapun yang terjadi sebaliknya. Saya jelaskan ya. Fi ayyi amin kana dzalika wa mal ladzi hadatsa fi hadzal am? Jawab, kana dzalika ama ashrin min bi'atsatihi.
terjadinya pembatalan perjanjian pemboikotan itu pada tahun ke-10 kenabian. Wa fi hadzal ami, dan pada tahun ini juga tuwfiyat zaujatuhu Khadijah radhiyallahu anhuma wa ammuhu Abu Talibin. Wafat istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, dan bukan hanya Khadijah, paman beliau pun wafat pada tahun ini, yaitu Abu Talib. Wa fiha tala an-najm, dan pada tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah An-Najm. Wasajada, dan kemudian Rasul bersujud. Fasajada ma'ahu al-muslimun wal musyrikun, dan kemudian bersujud pula bersama beliau kaum muslimin dan musyrikin. Walamma sami'a muhajirul habasyah, dan ketika kabar tentang pembatalan pemboikotan itu sampai kepada muhajir, kepada orang-orang yang hijrah ke Habasyah, raja'a ba'duhum ila Makkah, sebagian dari mereka kembali ke kota Mekah. Kenapa? Dengan pikiran zannina, dengan mengira Islama Quraisyin, orang-orang Quraisy itu masuk Islam. Wa kanal amru bi khilafi dzalik, padahal ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Malah dengan kematian, dengan wafatnya istri beliau Khadijah itu, Khadijah radhiyallahu anha, dan juga paman beliau Abu Talib, maka semakin parah para kaum musyrik dalam mengganggu Rasulullah. Karena Khadijah dan Abu Talib ini adalah dua orang yang berkedudukan penting di dalam kaum Quraisy ini. Khadijah adalah janda yang kaya raya, yang memiliki banyak sekali harta dan yang sangat disegani oleh kaum Quraisy. Sedangkan Abu Talib adalah mempunyai kedudukan gitu. Kaum Quraisy ini sangat menghormati Abu Talib karena agama kakek beliau Abdul Muttalib. Maka kaum Quraisy sangat-sangat menghormati Abu Talib. Abu Talib meninggal terlebih dahulu, kemudian Khadijah radhiyallahu anha sekitar selisih 3 bulan atau 4 bulan saja. Ya, sekitar 3 bulan gitu. Pada saat Khadijah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 50 tahun. Sebagaimana yang kita tahu, Khadijah usianya lebih daripada usia Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasul berumur 50 tahun, Khadijah berumur 65 tahun. Dan Khadijah ini adalah orang yang pertama sekali mempercayai dakwah Rasul. Khadijah ini adalah orang yang pertama kali mengimani dakwah Rasul, yang mempercayai perkataan Rasul. Ketika semua kaum Quraisy itu menentang beliau, dan ada juga kaum Quraisy yang bilang, wahai orang gila gitu. Abu Jahal sangat menentang beliau. Khadijah
adalah orang yang pertama yang mempercayai, yang mengimani dakwah Rasul, perkataan Rasul. Dan Khadijah juga mengorbankan harta beliau. Khadijah mengorbankan hartanya yang lama kelamaan habis hanya untuk membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Abu Thalib, karena dia memiliki kekuasaan di dalam kaum Quraisy itu, sehingga dia bisa membantu Rasulullah melanjutkan dakwahnya. Padahal dia sendiri, Abu Thalib, masih kafir dan meninggal juga dalam keadaan kafir. Padahal pada saat kematian Abu Thalib, Rasulullah berada di sampingnya dengan meminta Abu Thalib untuk membaca 2 kalimat syahadat, tetapi Abu Thalib tetap mempertahankan agama kakek Rasulullah. Kemudian kita sambung soal nomor 26. Dan di tahun ke-10 kenabian ini, karena 2 orang yang sangat menyayangi Rasulullah dan sangat Rasulullah sayangi wafat pada tahun tersebut. Tahun ini juga biasa disebut dengan Amul, tahun yang penuh duka gitu, tahun yang penuh dengan kesedihan. Kita lanjut ke nomor 26. Baca soalnya sama-sama. Mata kanal Isra'u wal Mi'raju. Jim jawab, kanal Isra'u wal Mi'raju ba'dal khamsina min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Fal Isra'u (2) Nuqtatain minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Fal Isra'u minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wal mi'raju minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha wa ila mustawa sami'a fihi sarifal aqlami wa ila haitsu sya'allahu ta'ala wa ra'a min ayati rabbihil kubra wa furidat alaihi salawatul khamsu thumma asbaha bi Makkah wa fi sabihati dhalikal yaum atahu Jibrilu bi bayani mawaqitis salawati wa hina akhbara bil Isra'i izdadal ladzina amanu imanan washtadda inadul kuffari udwanan wa tughyanan. Marratan ukhra, kita baca lagi soal dan jawabannya. Mata kanal Isra'u wal Mi'raju. Jim,
Kanal Isra'u wal Mi'raju ba'dal khamsina min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Fal Isra'u minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, wal Mi'raju minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha, wa ila mustawa sami'a fihi sharifal aqlami, wa ila haitsu sya'allahu ta'ala wa ra'a min ayati rabbihil kubra, wa furidat alaihi salawatul khamsu thumma asbaha bi Makkah wa fi sabihati dzalikal yaum atahu Jibrilu bibayani mawaqitis salawati, wa hina akhbara bil Isra'i izdadal ladzina amanu imanan washtadda inadul kuffar udwanan wa tughyanan. Kita artikan, mata kanal Isra'u wal Mi'raju, kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj? Kapan mata terjadinya Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj? Jim, kanal Isra'u wal Mi'raju ba'dal khamsina min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya Isra wal Mi'raj ba'dal khamsina min umrihi, sekitar 50 tahun dari umur beliau. Maksudnya setelah beliau berumur lebih dari 50 tahun terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ada dua kejadian berarti, ya kan? Isra dan Mi'raj. Kita cari tahu pengertiannya satu per satu. Fal Isra'u, Isra itu artinya kalau dalam bahasa itu artinya berjalan sembunyi-sembunyi di malam hari. Maksudnya gini, berjalan di malam hari. Isra itu artinya berjalan di malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Masjidil haram itu terletak di Makkah. Naam, sedangkan masjidil aqsa terletak di Palestina. Jadi pada kejadian Isra ini Rasulullah berjalan di malam hari, maksudnya kalau Isra dalam bahasa ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang di Makkah ke Masjidil Aqsa yang di Palestina. Wal Mi'raju, dan arti dari Mi'raj itu adalah minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, dari Masjidil Aqsa yang di Palestina ila Sidratil Muntaha, sampai ke Sidratil Muntaha.
Sidratil Muntaha ini berada di mana? Bukan berada di Mekah, bukan. Bukan juga berada di Palestina. Bukan berada di Turki, bukan. Tidak ada di muka bumi ini, melainkan di langit. Jadi Sidratil Muntaha ini adalah tempat yang terletak di langit. Jadi kita mempelajari Isra Mi'raj ini harus mengetahui dan mengimaninya gitu. Tadi Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dan ini Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Dari Masjidil Aqsa yang di Palestina sampai ke Sidratil Muntaha yang berada di langit. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Ustazah mau kasih kata-kata yang mufradat ya, mufradat namanya, agar Ustazah tahu antuna memang benar mendengarkan daring Ustazah atau tidak. Kirim ke Ustazah setelah mendengarkan daringnya ya. Ustazah tunggu sampai nanti malam. Ambil buku tulisnya dan alat tulisnya. Ambil buku tulis dan pulpennya. Yang menurut Ustazah ini kata-kata yang baru Ustazah bacakan. Yang pertama, nomor 1. Ama ashrin min bi'atsatihi. Ama ashrin min bi'atsatihi. Tahun ke-10 dari kenabiannya. Nomor 1 yang tadi. Ama ashrin min bi'atsatihi, kemudian artinya tahun ke-10 dari kenabiannya. Kemudian zannina, zanna yazunnu. Zannina artinya mengira. Nomor 2 zannina mereka mengira. Zannina. Kemudian yang ketiga wa kanal amru bi khilafi dzalika. Adapun ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Artinya itu. Ustazah mohon jangan ada yang memberitahukan ke temannya yang belum mendengarkan video ini. Cukup bilang aja sama temennya, ada tugas yang Ustazah suruh di akhir video, jadi kita harus nonton videonya ya. Ustazah akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga minggu depan kita bisa Zoom. Ustazah harap anak-anak Ustazah tetap semangat walaupun kita rekaman. Wallahu a'lam bishawab. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.